Assalamualaikum, ketemu lagi bareng saya. Hari ini saya pengen sharing buat para teman-teman pebisnis pemula di luar sana yang nggak tahu caranya rekrut tim karyawan. Ikuti terus ya. Nah, kalau teman-teman bisnisnya mau berkembang, jangan ragu untuk segera rekrut karyawan. Tapi gimana caranya ya Teh? Aku nggak pernah dan nggak tahu cara untuk rekrut karyawan. Nah, kalau ini permasalahannya, ikuti terus, jangan di skip biar bisa langsung praktek. Cus. Jadi yang sering ditanyain dan sering sharing itu, Teh gimana sih cara cari karyawan? Aku bingung mulai dari mana. Gak usah bingung teman-teman, karena kembali lagi teman-teman itu butuh berapa tim dan tim yang seperti apa yang teman-teman butuhin. Kita bisa mulai dari menulis, misalnya 24 jam kita udah capek banget nih ngurusin bisnis, pagi siang sore malam kayaknya udah berkembang, udah mulai bisa rekrut tim. Nah, mulai dari list pekerjaan kita keseluruhan itu, dari total pekerjaan mana yang akan kita delegasikan atau yang bisa di overhandle sama tim kita. Dari situ ceritakan apa aja pekerjaan yang akan dihandle oleh tim yang akan kita rekrut tadi. Kemudian dari situ kita juga bisa menentukan kriteria yang ingin kita rekrut. Misalnya mulai dari biasanya usia, domisili, pengalaman, dan juga sikap atau sifat yang teman-teman ingin miliki ketika gabung di tim atau bisnisnya teman-teman. Pengalaman saya dari preferensi masing-masing pebisnis itu beda-beda. Kalau saya, karena tipikal saya seorang leadership, jadi agak kurang nyaman kalau bekerja dengan tim yang jauh usianya di atas saya. Jadi kalau saya ya rata-rata di bawah saya usianya. Misalnya teman-teman usianya 30, ya berarti 20 sampai 25. Karena saya pribadi punya pengalaman ketika punya tim di atas saya nggak bisa ngehandle. Biasanya kalau di atas saya itu agak sulit diatur dan juga delivery tugasnya itu banyak perlawanan sekali ya. Tapi balik lagi tergantung posisi dan juga kenyamanan selama teman-teman bekerja dengan tim tersebut. Karena kunci dari tim adalah solidaritas. Ya, solidaritas tuh harus maksudnya solid dulu ya. Kuncinya solid tuh harus nyaman dulu, harus sevisi dulu, harus semisi dulu, baru sefrekuensi. Nah, membangun satu frekuensi ini ya satu perjalanan yang lumayan panjang. Nah, itu pengalamannya. Kemudian setelah tentukan kriteria, teman-teman bisa membuat flyer atau apa ya, poster. Poster itu semudah teman-teman ngetik di status ya. Bisa ngetik di status kalau yang belum bisa bikin flyer. Kalau teman-teman mau bikin flyer juga banyak aplikasi yang gratis seperti Canva. Di situ tinggal cari template yang sesuai, misalnya lowongan kerja. Nah, di situ sudah ada buat fotonya, buat kriteria dan lain sebagainya. Teman-teman tuliskan kriteria yang tadi sudah dibuat. Nah, hal yang penting yang harus teman-teman highlight adalah mereka harus kirim lamaran kemana, by email aja kah, atau dikirim lamaran hard copy-nya ke alamat bisnisnya teman-teman, atau bisa melalui WA terus mereka dikirimin link untuk isi form. Dari pengalaman yang sudah beberapa tahun, hampir 10 tahun, yang paling works dan paling efektif sih ya, karena dari beberapa semua metode kita coba ya, dari kirim email. Karena kalau via chat biasanya mereka nanyain gaji, nanyain mulai kerjanya kapan dipanggil, terus kalau udah dipanggil juga kapan pengumumannya dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau teman-teman nggak ada waktu atau nggak ada tim untuk balesin
satu persatu chatnya, hematnya jangan dikasih kontaknya, tapi kasih saja alamat emailnya. Kecuali teman-teman memang pengen engage dengan calon pelamar ya boleh. Nah kemudian jangan lupa dikasih waktu, tegang waktu sampai kapan mereka bisa kirim lamaran. Selama seminggu atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Idealnya sih 10 hari sampai 2 minggu ya, biar info itu bergulir dulu ke banyak grup atau ke banyak channel-channel. Nah teman-teman juga di-share-nya kemana nih teh? Oh, kalau kita sudah punya flyer, kita bisa di media sosial yang kita punya, kita bisa share di update status kita, dan kita bisa share juga di grup-grup yang kita punya, dan minta untuk mereka share. Siapa tahu saudara atau teman, ajak mereka untuk share. Banyak sekali keuntungannya teman-teman. Selain sebagai silent marketing strategi, ini juga kita tulus pengen bantu. Siapa tahu memang ada yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Ketika bertemu dengan orang yang memang butuh, mereka akan sangat berterima kasih, dan alhamdulillah kita jadi wasilah untuk mereka dapat penghasilan dan lebih punya value dalam hidupnya, tentunya dengan bergabung dengan kita. Nah langkah selanjutnya setelah pelamar itu datang di email kita atau via WhatsApp atau apapun itu, kita tinggal sortir ya sesuai kriteria yang kita inginkan. Jangan kaget kalau begitu banyak yang akan berdatangan, apalagi teman-teman tag pakai hashtag misalnya locker atau locker tag media sosial yang ada di daerah teman-teman. Itu cepet banget, biasanya malah di repost sama penyedia lowongan kerja, karena buat mereka itu juga informasi yang sangat berharga. Jadi satu keuntungan tersendiri ya, nanti teman-teman rasain. Jangan jadi mulai aja dulu, cobain, rasain sensasinya seperti apa buka locker ya. Kemudian setelah buka locker, tadi teman-teman sortir mana yang sesuai kriteria dari beberapa kriteria. Kalau boleh, kalau bisa jangan terlalu sedikit, karena kenapa? Pengalaman yang dipanggil 5, yang datang 3. Kadang-kadang yang datang 2, yang satu sakit, alasannya di luar kota dan lain-lain. Padahal kita sudah tulis domisili daerah A, daerah B gitu. Saya lebih prefer untuk posisi waktu itu nggak terlalu jauh dari lokasi bisnis kita. Nah jadi saran saya adalah jangan terlalu sedikit yang masuk list untuk cadangan. Kalau dari 10 kriteria, 3 yang mendekati, yang 5-nya kurang mendekati, ya kita bikin skala prioritas, misalnya nilai 1 sampai 10 yang harus full berapa orang. Terus yang ya dia cuma nilainya 8 atau 7, masukin aja waiting list. Jaga-jaga tadi ya, karena memang takes time kalau kita harus mulai dari awal lagi, sedangkan bisnis kita harus tetap berjalan. Nah langkah selanjutnya setelah disortir, kita kirim teks ke mereka untuk panggil wawancara. Nah tergantung teman-teman waktu. Nah sekian sesi sharing hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa langsung praktek. See you next video.